Oke, balik lagi di Buka Box dan di video kali ini gue mau ngebahas Mostom, salah satu brand dari China yang dulu ya udah lama bertahun-tahun yang lalu gitu 2022 mungkin apa. Dia tuh sempat populer gitu di model kitnya di MCU atau si Iron Man kayak gitu-gitulah ya sama teman-temannya. Dia tuh cukup menarik dari apa yang dia usung gitu bahwa Iron Man tuh jadi model kit yang ngasih ukuran gede juga jadi 1/9. Cuman di situ tuh ada masalah juga bahwa dia tuh selalu ngasih proporsi yang berantakan kayak gitu, nggak bener gitu ya, bentuknya cukup aneh, terus kemudian artikulasi yang limit banget, nggak enak. Terus ditambah lagi satu hal yang paling mengganggu buat gue di situ adalah kedodoran gitu sempaknya. Ya meskipun begitu gue masih tetap suka untuk seri 47 dan selain itu kayaknya cuma ada satu lagi yaitu si Iron Rescue. Abis itu udah nggak ada lagi satupun yang gue suka, bahkan termasuk Mark 50 yang pernah gue bahas juga itu tuh karena gue dapetin Bestial aja, gue dapet yang udah finish painted, jadi lumayan lah, gue nggak mesti ngewarnain sendiri sibuk-sibuk capek-capek kayak gitu. Ya meskipun begitu ya agak kurang oke lah, kurang indah gitu ketika dilihatin. Karena mungkin MCU juga udah hilang popularitasnya ya, ditambah lagi Marvel juga belakangan ini tuh lagi hancur-hancuran banget dihujat sono sini karena memang produksinya itu aduh beneran kacau banget kayak gitu ya. Mostom yang ngantongin si lisensinya Disney gitu ya di MCU-nya mungkin yang udah nggak zaman lagi gitu, dan mungkin juga si model kitnya juga udah nggak kena gitu ya di market. Maksudnya orang ngeliat model kit juga capek gitu ya. Dia mencoba untuk membuat sesuatu yang baru. Kalau belakangan tuh kemarin tuh dia sempat rilis di seri 1/14 itu tuh agak aneh juga gitu, dimana orang-orang tuh pada rilis 1/12, ngapain dia masuk ke 1/14? Gue nggak ngerti apakah dia cuma pengen beda doang dari sebelumnya dia bedain di 1/9 di saat semuanya 1/12 1/6 gitu ya. Dia muncul lagi dengan 1/14 yang di situ tuh gue pernah bahas juga di video di channel ini, Mark 50 sama Mark 85 doang. Kebetulan gue cuma dapet yang Mark 85 dan itu gaib banget, itu susah banget didapat juga, dan itu harganya cukup tinggi di angka 400 ribuan. Apakah worth it? Menurut gua agak kurang gitu ya, karena ukurannya terlalu kecil. 1/14 itu dibanding sama Fonjoy juga jauh kayak gitu. Nah belakangan ini mungkin karena 1/14 juga terlalu aneh dan nggak laku kayak gitu ya, dia ngelihat budaya pop mart juga makin merajalela gitu ya dengan gacha-gacha kayak gitu diiringi dengan blocklist yang kemarin juga menggila gitu. Mungkin Mostom mencoba hal baru yaitu gacha-gacha box, blind box kayak gitu-gitu. Apakah figur yang ditawarin di dalam blind box ini cukup bagus, cukup menarik dan layak untuk dikoleksi dengan harga jual yang cukup murah? Oke, buat tahu jawabannya lanjut kita bahas. Dan ini dia boxnya yang kali ini gue mau bahas, dan ini gue cuma nyobain satu, itu pun datang dengan kondisi box yang ancur-ancuran kayak gini. Gue nggak ngerti banget sih sama sellernya kenapa banget sih kacurut banget dia itu, aduh ini hancur banget sumpah. Konsep packagingnya tuh gimana gitu. Nah ini di sini tuh ada informasi bahwa dia tuh 1/18 ya, masih di seri Infinity Saga, dan ada hologram di situ nunjukin kalau dia tuh license gitu. Ini gambarnya untuk sampingnya. Di titik ini gue sama sekali belum tahu ini isinya apa, dan di dalamnya tuh bakal ada secret juga. Ini 1/72 ya, gue nggak ngerti lah konsepnya kayak gimana, dan isinya tuh kira-kira bakal dapetin tuh yang ada di situ. Ya gue sih pengennya Iron Man ya, bukan si ini apa namanya Iron Spider atau apalagi Captain America. No, big no. Dan ini infonya untuk yang di bagian samping, bagian bawah kayak gitu-gitu. Langsung aja kita buka isinya tuh apa aja di dalam, maksudnya isinya tuh siapa gitu, dan apa yang mesti kita lakuin setelahnya gitu ya. Kita lanjut buka. Ini konsep bukanya tuh pakai pakai lem kayak gitu, dan kita keluarin. Waduh, wah kacau nih, dapatnya Iron Spider bos. Gue pikir ya pakai runner dipotongin kayak gitu, dan ini tuh konsepnya kayak gini model kitnya, tapi dari detailnya lumayan oke sih. Ini juga kita dapat satu stand base plus ada kaki laba-labanya di bagian belakang, dan ini lentur. Jadi ya udah kita rakit dulu. Ini dia semua yang kita dapetin di sini. Itu ada figurnya beserta aksesoris backpacknya atau apa sih itu namanya, kaki laba-labanya ya. Terus kemudian ada tangan pengganti juga di sini tuh, ada dua yang versi ngejaring-jaring kayak gitu. Terus kemudian ada stand base dilengkapi dengan standnya tuh modelnya kayak gitu, jadi bukan yang biasa-biasa aja. Dan di base-nya di sini juga ada tekstur-tekstur yang kalau gue lihat sih dari cetakannya itu tuh oke ya, dari bahannya tuh oke gitu-gitu. Terus ini nawarin konsep yang ini benar-benar baru buat gue, jadi benar-benar yang kayak asing banget kayak gitu, konsep kayak gini-gini ya gitu ya. Itu asing banget, dan ini cukup bagus di stand base-nya gitu.
Lalu gimana soal figurnya? Di sini figurnya tuh pertama untuk soal bahannya tuh dia konsisten di bagian sini. Dia tuh pakai yang keras semua di bagian figurnya gitu ya. Plastiknya keras banget dan untuk masang-masangnya juga cukup keras gitu untuk masuk-masukinya. Cuman di sini tuh ada masalah yang menurut gue tuh nggak bisa dimaklumi ya. Maksudnya ya mesti ditweak lagi sih kalau mau gitu, dan gue tadi nggak tahu, kalau tahu juga langsung gue potong gitu ya. Di bagian sini ini kepanjangan banget tuh bagian keteknya tuh renggang banget, jadi kelihatan banget ya gitu renggang. Terus bagian sini juga agak loose, dia tadi malah gampang banget jatuh nih. Dan bagian ini kakinya tuh gampang banget copot dan dia tuh lentur banget gitu. Modelnya tuh kayak karet-karet kayak gitu. Mungkin biar nggak gampang patah atau kayak gimana, tapi ya memang itu tuh ganggu sih. Kalau menurut gua kayak gitu. Dan ketika misalnya kita copot di sini tuh punggungnya tuh bolong, nggak bisa di apa-apain gitu. Jadi memang harus dipasang dan memang konsepnya kayak gitu ya, terpasang. Dan lu bisa dilihat di situ gitu. Agak ganggu sih di bagian ini itu kepanjangan gitu, harusnya dipotong lagi. Dan untuk kali ini sempaknya nggak kedodoran gitu ya untuk Mostom yang versi ini, cuman di bagian sininya juga gapnya terlalu jauh kayak gitu, jadi kayak kurang enak aja gitu. Kecil banget 1/18 ya, kita bandingin sama yang 1/12 misalnya. Dari si FonJoy Ironman Mark 5 di sini tuh ukurannya jauh banget gitu, ini kecil banget anjir. Kecil banget ya, dan dia solid banget loh, tuh nggak oblak ya, karena memang apa-apanya kenceng banget sih, naro snap fitnya tuh gigit banget gitu, kenceng. Jadi untuk detailnya, tekstur di bajunya kayak gitu tuh bagus, dalam gitu, tajam banget. Dan ini ketika kita weathering apa segala macam mungkin masuk, tapi kita mesti potong bagian ini join bagian tangan itu ya harus dipotong dulu. Begitu juga dengan bagian kaki, mungkin harus diakalin, gua nggak tahu. Tapi kalau yang kaki itu tuh agak gimana ya, resiko juga kalau kita potong. Kalau yang tangan itu pasangan, jadi bisa dicopot terus dipotong dulu baru masukin lagi, mungkin kayak gitu. Untuk bagian belakang juga teksturnya di bagian kolor tuh kelihatan apa ya bagus gitu. Di bagian kaki gitu celananya ada tekstur bajunya gitu juga kelihatan bagus gitu ya. Dan warnanya gue suka, di bagian merahnya tuh candy tone, pakainya vibrance banget. Tapi untuk kakinya enggak bos, jadi kakinya tuh redup di bagian betisnya itu tuh. Kenapa nggak konsisten gitu? Di bagian bawahnya juga kurang gloss juga, jadi nggak seimbang sama di bagian ini, bagian kepala dan badan tengah ini. Begitu juga dengan warna emasnya di bagian tangan itu kayak terlalu pudar, kayak dia tuh dari PVC juga, dia lebih lentur. Tuh. Kalau PVC ya kayak gitu, resikonya nggak stabil, dia bakal ngelonggar kayak gitu-gitu lah pokoknya. Untuk kepalanya bagus, meskipun bagian kepala, ukuran kepala dengan badan gue kayak kurang setuju aja, dia tuh kayak terlalu kegedean atau gimana gitu, kayak nggak match gitu. Dan untuk bagian matanya juga gue nggak sedep, yang ngeliatnya kayak terlalu tinggi nggak sih. Jadi kayak maling. Aneh banget bentuknya. Oke, lanjut kita bahas soal artikulasinya, apa aja sih yang kita dapetin dari figur sekecil ini dengan konsep yang ya kayak gitu banget lah gitu ya. Jadi untuk kepala di sini tuh cuma bisa nengok-nengok geleng-geleng 360 bisa ya, tapi untuk nunduk, dongak dia tuh dikit banget, limit banget karena pakainya tuh ball joint satu doang kayak gitu, dan ya udahlah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kemudian untuk untuk shouldernya, untuk tangannya gitu misalnya di sini nggak bisa ngangkat, dia mentok untuk bagian flapnya karena dia tuh nyangkut aja di situ gitu, nemplok kayak gitu. Ya paling muter 360 ya kan. Terus lanjut di bicepnya, kemudian sikunya ada single joint di situ, baru di tangannya juga ada ball joint. Jadi ya kayak gitu-gitu. Tapi bagian lengannya di sini dia PVC, jadi ya bakal kurang stabil kayak gitu. Kemudian untuk torsonya di sini bisa muter-muter doang ya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, jadi muter-muter doang kayak gitu. Terus kemudian di bagian kaki di sini statis, nggak bisa diturun-turun naik turunin kayak gitu ya. Dan ini cukup kenceng banget ya gitu ya. Dan di sini ada muter-muternya, terus kemudian ada single joint di situ dan begitu bentukannya. Kemudian untuk kakinya dia pakai ball joint, jadi ya kayak gitu-gitulah, bisa goyang-goyang dikit-dikit aja. Kayak gitu doang artikulasi yang kita dapetin dari figur kecil banget kayak gini, yang juntrungannya pasti arahnya adalah untuk ke mainan kayak gitu, mainan bocah kayak gitu. Dan ini tuh solid gitu ya, jadi ketika dibanting-banting, apalagi dengan dukungan PVC misalnya di bagian badan bawah atau tangan kayak gitu, itu bakal lebih aman untuk dibanting-banting. Jadi ya udah, ketika misalnya lu punya ponakan, lu punya bocah gitu ya, di atas 3 tahun, kasih aja ini tuh masuk akal gitu, dan dia tuh nggak ada tajam-tajamnya juga. Meskipun kalau misalnya udah lo mau koleksi gitu ya, nggak mau dimain-mainin juga, dia udah ngedukung pakai adanya base kayak gini yang
bisa kita taruh di situ dan bisa bergaya dikit-dikit lah, karena dia tuh nggak nyentuh permukaan juga, atau ketika misalnya kita turunin bisa ternyata kayaknya, dan dia tuh cukup gigit ya, gede gitu ya. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi ya kayak gitu doang sih. Untuk harga 100.000 nih ya. Menurut lu coba, apakah ini cukup menarik untuk dikoleksi lebih jauh gitu ya? Aduh, jadi ya beginilah. Jadi untuk yang suka Marvel, MCU gitu ya, mungkin ini masih cocok meskipun ada beberapa hal yang mesti kita lakuin, ada tweak-tweak yang mesti kita lakuin di bagian ini. Keteknya harus dirempetin lagi, terus kemudian ya mungkin di bagian sini harus dimodif lagi, gua nggak tahu. Ya silakan menilai lah apakah figur ini worth it atau enggak. Dan kalau pendapat gue sendiri ya boleh dicoba lah ya untuk 100 ribuan. 100 ribuan doang ya gitu ya, daripada yang punya si Fonjoy itu yang ujubillah ampun najis banget itu. Bentar, mana ya? Oh, udah gue buang. Mendingan ini sih, ukurannya lebih kecil karena ini 1/18, sementara si Fonjoy itu masih ada di 1/12. Tapi ya lumayan lah, ini dari looknya kayak gini ya, misalnya ditaruh kayak gitu, masih cukup oke lah. Nggak yang aneh-aneh banget kayak gitu, kayak si punya si Fonjoy. Ya sudah, kayak gitu aja sih kayaknya pembahasan Mostom kali ini yang cukup sangat disayangkan di sini. Kenapa gue dapatnya malah Iron Spider, yang padahal gue tuh mikirnya bakal dapat Iron Man Mark 4 kayak misalnya kayak di sampulnya kayak gini ya. Dia lebih oke, lebih ganteng gitu. Dan kolornya gak kedodoran kayak gitu ya, dibanding dengan yang model kitnya yang versi gede itu kedodoran. Mendingan ini sih kayaknya, dan warnanya tuh cukup satin marun kayak gitu, kayaknya cukup bagus. Dan di sini koleksinya baru dikit banget ya, cuma ada si Mark 3, Mark 4, terus kemudian Mark 50, jauh banget gitu, maksudnya dari Mark 4 langsung naik ke Mark 50, kemudian Mark 85, Iron Spider, dan Captain America. Gue nggak tahu apakah di box yang lain atau di box yang lain ada seri yang lain atau enggak. Terus secretnya di sini tuh apa, gue nggak pernah tahu. Dan ini kali pertama gue nyobain Mostom 1/18 dan begini hasilnya untuk Iron Spider yang lumayan lah. Warnanya gue suka banget, untuk warna merahnya dia tuh kayak glamor banget, kayak vibrance banget, dan warna emasnya juga di bagian badan tuh oke, tapi untuk bagian tangan dan kaki sangat butuh di ini repaint gitu ya. Dan ya itu aja sih video kali ini. Bye.